Ayo. Silakan duduk di tempat duduk masing-masing. Silakan duduk di tempat duduk masing-masing. Kalau masih ada kursi yang belum pas, silakan atur. Oke, sudah? Oke. Ya, perhatikan ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ibu cek kehadirannya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Video kelasnya jumlah siswa berapa? 20. Ada yang tidak hadir? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, bagus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ibu minta salah satu dari siswa kami untuk memimpin doa. Untuk memimpin doa, silakan Anda maju ke depan. Oke, baik. Coba silakan dulu periksa perhatiannya, baguskan dulu bajunya masing-masing. Karena tahu ada yang kurang bagus. Rambutnya silakan perhatikan. Rambutnya sudah. Oke, silakan anak didik kami siapkan buku paket, buku tulis, pena, dan semua perangkat yang kita butuhkan dalam pembelajaran kita. Sudah? Sudah? Oke. Udah? Ya, perhatikanlah ke depan. Perlu anak didik kami ketahui ya, bahwa materi kita untuk semester 2 ini adalah bab 4, yaitu tentang iya, iya kan? Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai tunggal ika. Nah, coba kita berawal dari kata keberagaman. Coba apa yang terlintas dalam pikiran anak didik kami tentang keberagaman itu? Ya, ini kata keberagaman berasal dari kata dasar beragam, ya kan? Beragam kan? Ya, Beragam itu berarti beragam itu apa itu? Semacam. Beragam berarti bermacam-macam. Coba yang lain. Bermacam-macam. Terus berbeda-beda. Lagi berbeda-beda, baru beraneka ragam atau berjenis-jenis. Ini kata atau kalimat dengan kata beragam, ya kan? Nah, apa yang kita pelajari nanti pada keberagaman? Apa yang perlu anak didik kami ketahui tentang yang beragam itu, yang berjenis-jenis itu, ya kan? Betul ya? Oke, coba saya tawarkan dulu kepada siswa kami. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang contoh dari keberagaman yang ada di Indonesia? Coba angkat tangannya. Berikan salah satu contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Ayo angkat tangannya. Ayo sini Mas. Dimas. Contohnya itu adalah berbagai suku yang ada di Indonesia. Keberagaman suku, ya kan? Keberagaman suku. Coba Bapak sebutkan suku yang kamu ketahui yang ada di Indonesia.
Buat suaranya. Suku Batak. Terus Baduy. suku Jawa. Suku Sunda. Sunda, Betawi, dan banyak lagi. Nah, itulah yang berjenis-jenis tadi. Tahu. Ya kan? Tahu. Dan banyak lagi. Nah, oke. Tadi kita sudah paham anak didik kami tentang keberagaman, bahwa keberagaman tadi berasal dari kata beragam. Menurut jenis-jenisnya ada jenis suku, agama, ras, agama, dan antar. Oke. Nah, jadi kita di sini dituntut bagaimana kita selaku masyarakat Indonesia menyikapi keberagaman, menghargai keberagaman. Ya? Oke. Nah, kemudian sudah jelas tadi ya materi yang mau kita pelajari. Tahu. Oke, ini sudah kita bagi menjadi berapa kelompok ini? 1, 2, ini kita bagi menjadi 6. Oke, dengarkan. Kelompok 1, kelompok si Ian. Ingat ya? Ian. Nah, kita lanjutkan. Jadi dari tadi yang sudah itu terangkat tadi, sekarang coba anak didik kami tanya. Coba dulu tanya ibu, apa yang perlu kamu tanyakan dari materi kita berempat ini yang sudah dijelaskan tadi. Saya kasih waktu untuk 1 orang. Saya kasih waktu untuk 1 orang buat pertanyaan. Ayo. Ayo, untuk 1 orang. Oke, sini Mas. Ayo. Dimas. Sebutkan masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya serta mampu menalar penyelesaian masalah tersebut. Tentukan di pertanyaannya. Pertanyaan singkat aja. Contoh, sebutkan masalah yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang diakibatkan oleh keberagaman. Oh. Ah, coba ganti. Sebutkan masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat yang terjadi di dalam masyarakat akibat keberagaman. Oke. Ada yang bisa menjawab? Sebutkan masalah yang terjadi dalam masyarakat akibat yang ditimbulkan oleh keberagaman. Oke, bisa jawab sendiri Dimas? Jauh. Ayo, silakan. Masalah yang terjadi seperti konflik, terus, nah, oke, ditambahkan jawabannya. Masalah yang sering terjadi disebutkan temannya dari sini adalah masalah konflik. Ini berarti masalah yang terjadi akibat konflik ini berarti dari segi apa lagi? Keberagaman di segi mana kalau konflik? Banyak kan? Ada konflik antar suku, ada konflik antar ras, dan ada juga konflik antar agama, dan ada antar golongan, ya? Nah, banyak juga. Oke, baik. Nah, untuk menambah pengetahuan dari anak didik kami, boleh kita perhatikan film pendek yang ditayangkan di depan. Hai, assalamualaikum. Aku Siti. Aku mempunyai teman-teman dengan berbagai latar belakang yang sangat berbeda. Namanya Mailaje. Dia berasal dari bumi Cendrawasih, Papua. Sedangkan ini adalah Mikutu. Pulau Dewata Bali adalah tempat kelahirannya. Dan berempat, lepas ke sekolah ya? Dan ku kenang selalu jasa-jasamu, Tuhan,
Restuilah tekad kami untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Mengisi kemerdekaan ini dengan janji suci mengibarkan sang saka merah putih di ujung dunia. Mari jaga angkuhnya. Persatuan Indonesia. Indonesia. Oke, bagus kan filmnya kan? Bagus, Bu. Oke, ibu kasih kesempatan 3 menit. Coba tuliskan apa yang terlintas tadi dalam pikiran anak diri kamu tentang film yang baru kita tayangkan. Ya, dengan mengaitkan ke judul materi kan? Iya kan? Keberagaman. Tadi dalam video itu, dalam video itu ditayangkan ada dari suku ini, kemudian dari agama ini, tetapi bisa bersatu. Oke, lanjut Dimas. Persatuan dalam bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa telah terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting dan harus diwujudkan dalam kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar warga masyarakat. Oke. Itu slide nomor 2, silakan si saya. Terakhir, terima kasih dong. Oke, untuk slide ibu yang kedua ini boleh ditulis sebentar, ambil sebentar. Kelompok, masing-masing kelompok tugas anak didik kami sekarang adalah membuat gambar tempat ibadah dan kitab suci. Gambar tempat ibadah dan kitab sucinya cukup 1. Nah, tentu yang kita ketahui jenis agama di Indonesia itu ada berapa? Ada 6 ya kan? Nanti untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 cukup dipilih salah satu jenis agama. Cukup 1 aja ya. Itulah nanti yang akan anak didik kami gambarkan secara kreatif dalam kertas HPS. Oke? Ibu bagi kertasnya ya. Silakan salah satu dari kelompok 3 maju ke depan, bawah dan kasih pekerjaan. Kelompok 3 cepat. Kelompok 3 maju ke depan. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4 maju ke depan, bawakan hasil pekerjaannya. Kelompok. Oke, silakan tunjukkan hasil pekerjaannya dan boleh untuk siswa kami, mari kita dengarkan teman kita yang lagi menunjukkan hasil pekerjaannya, hasil yang sudah dikerjakan. Boleh dikasih tunjuk ke
kasih tahu apa yang dibuat dan agama apa yang bikin. Oke. Kami persilakan kepada kelompok 3 juga. Kelompok 3. Sini saya akan jelaskan apa yang kami gambar. Sini kami menggambar rumah ibadah dan kitab suci agama rumah ibadah kelenteng. Ini teman-teman gambarnya. Kami juga menggambar kitab suci. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak. Tidak ada. Tidak ada yang ditanyakan dari kelompok 3. Tidak ada katanya. Coba saya yang bertanya. Tadi belum dikasih tahu. Kelompok 3 itu menggambar rumah ibadah agama apa? Ini tidak beritahu tadi. Agama apa? Agama Konghucu. Nama tempat ibadahnya apa? Kelenteng. Kelenteng katanya. Kitab sucinya? Siusu Buji. Oke. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, lanjut untuk kelompok 4. Kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4, saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami menggambar rumah ibadah agama Islam. Rumah agama ibadah Islam disebut sebagai masjid dan kitab suci dari agama Islam adalah Al-Quran. Sekian hasil presentasi. Iya, ya. Oke, siap-siap kelompok 1 dan kelompok 5. Dua lagi kan? Yang ada di Indonesia beserta kitab suci agama yang ada di Indonesia. Jadi dengarkan, ini masing-masing gambar kamu pilih satu jenis makna persatuan dan kerjakan LKPD ini. Ibu bagikan LKPD-nya sekarang, tetapi ini nanti siswa kami kerjakan di rumah, ya. Oke, di LKPD-nya boleh langsung sekarang diisi nama kelompok dan nama anggota setiap kelompok. Dimas. Tuliskan di situ nama kelompok dan nama anggota kelompok. Ya. Si Jafet, coba temannya yang di sini tadi kan tugas kelompok.
sebenarnya yang perlu kita pahami dari keberadaan? Apakah yang perlu kita pahami dari makna persatuan itu? Ya kan? Tentu tadi dari video atau film pendek yang kita tonton sudah jelas dan bahkan sudah dicatat anak didik kami bahwa keberagaman bukan menjadi perpecahan, tetapi menjadi kekayaan, keunikan, kebanggaan, apalagi akan menjadi nilai satu bangsa kita ya. Biarlah perbedaan itu ada menjadi daya tarik buat negara asing yang perlu kita jaga dan perlu kita rawat ya, Oke? Nah, jadi dari yang hasil pelajaran kita untuk hari ini, saat ini, coba ada diri kami ada yang perlu ditanyakan? Oke, silakan. Ulang dulu pakai slide dari kawannya, jelaskan. Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti tidak hanya merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia, melainkan kesatuan bernegara merupakan satu keutuhan dalam budaya yang dibuat secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Oke, bagus, tepuk tangan. Ada lagi kesempatan satu orang lagi yang membuat pertanyaan. Ada lagi? Apa tadi? Tuliskan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jangan tuliskan. Kita akan diminta tanya jawab. Bisa sebutkan, ya. Ulang. Sebutkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Sebutkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dimas, silakan. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. 4. Prinsip kekuatan nusantara. 5. Prinsip persatuan membangun untuk meluluskan sekitar reformasi. Oke. Contoh gambar. Pas. Oke, tepuk tangan. Ada lagi Dimas? Ada lagi? Sampaikan. Oke. Oke, baik. Perhatikan. Nah, untuk materi kita berikutnya silakan anak didik kami baca di rumah. Lihat buku bacaannya, baca untuk materi berikutnya, yaitu bab 4 bagian C. Bab 4 bagian C. Ya kan? Sudah lihat di sana? Apa itu? Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Inilah materi kita di pertemuan berikutnya yang perlu anak didik kami persiapkan. Ya, silakan ini kamu baca di rumah. Bahannya sudah ada di buku paket, di rumah pelajari. Kemudian siapkan nanti semua disiapkan mentalnya, fisiknya untuk pertemuan berikutnya untuk kita buat lagi proses pembelajaran seperti ini, ya. Nah, jadi harapan kami kepada siswa kami tetap semangat dan sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi sudah siap semua pertanyaan. Sekarang kita tutup dengan doa penutup. Silakan, kami siap.